Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bi quwwatillah wa bi nasrillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. As-sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Nurul Ilmi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah hadir maupun yang melalui media sosial, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa yang hadir. Tapi kita usahakan tetap istiqomah, tetap berjalan, karena memang ujian daripada dakwah itu ya seperti ini. Tapi kita masih lumayan, tidak ada halangan suatu apapun. Kita bayangkan andai kata dakwah di zaman Rasulullah, dakwah di zaman penjajahan, dakwah di zaman orang-orang tua kita yang fasilitasnya sangat minim. Ini tentu bagi kita yang nikmat seperti ini tinggal berangkat saja, tinggal menghadiri majelis ilmu, kok tidak hadir, itu rasanya sesuatu hal yang kurang bersyukur. Oleh karenanya mari kita tetap syukuri semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan hadir di majelis ilmu, mengkaji ayat-ayat dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang diangkat derajatnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Sudah sampai bab yang ke-6. Dalam bab yang ke-6 ini Al-Imam Atha'illah As-Sakandari menjelaskan tentang pentingnya berdoa. Dan doa itu sebetulnya bagian dari ibadah, bahkan intisari dari ibadah. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, ad-du'a muhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Kita baca, kita sholat, dalamnya doa. Jadi dari mulai takbiratul ihram, doa Fatihah, sampai dengan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, itu semuanya doa-doa. Kita tindak haji, tindak umroh juga di dalamnya doa-doa. Permohonan, keinginan, hajat-hajat kita, proposal kita disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir semua ibadah itu di dalamnya ada doa. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya daripada ibadah. Karena memang di setiap ibadah itu kita punya harapan-harapan, keinginan-keinginan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan doa sebagai perisai senjatanya kita. Artinya kalau kita enggak berdoa, ya enggak menggunakan piranti senjata yang Allah sampaikan, yang Allah berikan. Kata baginda Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman.
Makanya ini terhadap kata-kata, terhadap kalimat yang kita ucapkan, terhadap doa yang kita ucapkan itu harus hati-hati. Karena apa? Setiap yang kita ucapkan itu kan sebetulnya harapan, keinginan, doa. Apalagi terhadap anak-anak ini, kalau enggak hati-hati jadi doa, bahaya. Makanya doa atau lisan kita itu harus senantiasa tertata, terjaga, tidak boleh sembarangan di dalam berucap. Karena kalimat itu adalah doa yang kita panjatkan. Waalaikumsalam. Enggak, Bu. Jadi karena doa itu senjatanya kita. Yang namanya senjata itu kan pasti sesuatu yang digunakan untuk ya berperang, kalau ibu-ibu kalau di dapur ya untuk memasak. Jadi piranti utama di dalam melakukan sesuatu, baik di dalam menghadapi musuh atau di dalam kebutuhan kita sehari-hari. Itu makanya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW itu ada para ulama unik. Jadi ada hadis begini, kalau kita melihat kemungkaran, idza ra'aitumul munkar falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangan, atau biasanya dimaknai dengan kekuasaan. Wa in lam yastati fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisannya, merubah dengan lisan. Wa in lam yastati fa biqalbi, maka kalau enggak mampu itu maka merubah kemungkaran itu dengan hati. Ini kalau lihat dari struktur kalimat, kira-kira yang paling utama mana, Bu? Merubah dengan tangan kekuasaan, merubah dengan lisan, merubah dengan hati. Kira-kira? Jadi kalau secara struktur kelihatannya, apalagi disampaikan oleh baginda Rasulullah, itu yang menggunakan dengan hati itu ad'aful iman, atau iman yang terlemah. Tapi justru ada para ulama yang menafsirkan bahwasanya merubah dengan hati biddu'a itu sebetulnya yang paling utama. Karena apa? Karena orang kadang-kadang merubah dengan kekuasaan, merubah dengan tangan itu ada sesuatu yang implikasi ke belakangnya atau ada efeknya gitu. Tapi kalau falyughayyir biqalbi, merubah dengan hati, biddu'a, dengan doa, itu enggak ada efek sampingnya. Itu diantara tafsir para ulama bahwa doa itu betul-betul senjatanya kita, yang kadang tidak termanfaatkan dengan baik. Yang senjata itu kadang-kadang kita selehke aja, jadi seolah enggak, ya karena sudah kadung biasanya dengan doa, sehingga apa? Doa itu seolah-olah biasa, padahal itu luar biasa. Karena doa itu satu mukhul ibadah, jadi intisari ibadah. Yang kedua ad-du'a silahul mukmin, doa itu senjatanya orang yang beriman. Karena senjatanya orang beriman itu ya harus diasah terus, harus kemudian kita hati-hati penggunaannya, harus kemudian kita hati-hati dalam penempatannya. Ini doa supaya tidak salah, tidak malah kemudian menjadi bumerang. Harusnya itu untuk melukai musuh, malah justru melukai diri sendiri. Itu doa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian memberikan stressing, penekanan kepada kita bahwasanya doa itu luar biasa, hadiah dari Allah. Allah sudah mengatakan sendiri di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min, berdoa kepadaku
Ayo beribadah kepadaku, ayo minta kepadaku, kata Allah. Ayo datang kepadaku. Astajib lakum, maka pasti aku akan mengabulkan. Ini satu kepastian. Jadi rumusnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada doa yang tertolak. Jadi doa itu sebetulnya proposal kita, permohonan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya tidak ada yang tertolak. Cuma kadang diundur, ditunda, atau nanti di akhirat untuk diberikan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum, mungkin untuk anak kita. Anak kita belum, mungkin untuk cucu zuriyah kita selanjutnya. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu terkabulnya doa itu tidak harus cepat dan tidak harus untuk kita. Bisa jadi untuk anak kita, untuk cucu kita. Kita sukses itu barangkali doanya dari mbah-mbah kita, doanya dari buyut-buyut kita. Pengen anak cucunya itu sukses, pengen anak cucunya itu enak, itu didoakan terus menerus menjadi kemudian kita itu dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Itu doa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat rindu terhadap orang-orang yang berdoa. Bahkan disebutkan kalau orang itu tidak berdoa, tidak minta sama Allah itu digolongkan sebagai orang-orang yang sombong. Kayaknya kau sudah mampu sendiri, gak butuh Allah. Nah, ini kan bahaya. Makanya doa diantara yang kita mohonkan bukan hanya sekedar kita minta, tapi ada kerinduan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku itu bertanya, fa inni qarib, maka kata Allah, aku ini dekat sekali. Dekat dengan sedekat-dekatnya. Tidak ada jarak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan Allah saking dekatnya itu sedekat dengan urat nadi leher kita. Artinya ya menyatu, dekat sekali. Allah pirsa, Allah tahu, Allah memahami tentang kebutuhan kita. Maka ketika ditanyakan di mana Allah, fa inni qarib, aku ini sebetulnya dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku mengijabah setiap hamba-hamba yang berdoa. Setiap hamba-hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti diijabah. Pasti diijabah. Cuma di dalam syariat atau di dalam hukum-hukum itu kemudian para ulama memberikan gambaran syarat-syarat supaya doa kita itu lebih mudah untuk diterima oleh Allah. Meskipun hakikatnya Allah itu maha menerima doa dari siapapun. Allah maha mampu. Tapi untuk mempercepat daripada diterimanya doa kita, para ulama itu memberikan syarat-syarat. Di antaranya syarat yang pertama tentu harus beriman kepada Allah. Meskipun Allah mampu dan biasa mengijabah doa-doa orang yang enggak beriman. Jadi dalam bahasa akidah kita, orang yang beriman ketika minta itu pun diijabah oleh Allah. Tapi ijabahnya doanya orang beriman dengan ijabahnya orang yang tidak beriman itu motivasinya beda dari Allah. Motivasinya Allah mengijabah orang yang tidak beriman doanya dikabul itu adalah istijrod. Jadi dijer. Jadi kamu minta apa ya sudah tak kasih.
Masalah kamu nggak percaya, nggak beriman, nggak taat kepadaku terserah. Tapi kamu minta tak kasih. Itu sama-sama dikasih. Tapi dikasihnya beda dengan orang yang beriman. Ketika dikasih itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah tak kasih. Kadang juga ditunda, kadang juga dibentuk dengan yang lain. Itu caranya Allah. Jadi semuanya itu dikasih oleh Allah. Yang beriman ya dikasih, yang tidak beriman juga dikasih. Cuma yang membedakan motivasi. Yang satu itu dijur lowor, pokoknya sudah kamu minta apa tak kasih, tak kasih. Orang yang beriman ya dikasih, tapi bentuknya berbeda. Jadi ada yang bentuknya kasih sayang, ada yang bentuknya istijr, dilulu, dijor. Yang kedua, ad-doa atau syarat doa itu dengan penuh hati dan ketulusan. Jadi orang doa itu kan ya seperti proposal, dengan bahasa yang rendah hati, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun. Itu menunjukkan tentang ketulusan. Minta dengan bahasa kasar itu kan artinya nggak tulus. Misalnya kita ada orang bujuk datang, nyelonong langsung minta, kan mangkel kita. Tapi kalau DP mendekat dulu, kemudian dengan bahasanya halus, dengan bahasa yang sopan, itu kan kita nggak diminta saja, kita sudah melihat oh ini kelihatannya orang butuh. Hati mudah tergerak. Nah itu juga sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah nggak butuh dengan kelembutan hati kita, nggak butuh. Tapi itu semua adalah bentuk ketawaduan, andap asor, tata krama, sopan santun kita. Ini jadi sebetulnya ini ya bahasanya kita saja. Jadi sopan santun dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang sopan, itu dalam bahasa kita. Kalau bahasanya Allah itu sebetulnya nggak butuh. Kalau kita datang dengan istilahnya cara yang seenaknya dengan kasar itu juga. Wong Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ada cerita itu dulu seorang wali haji di depan Ka'bah, itu doanya seperti memaksa Allah. Duhai Allah, andai kata engkau ijabah doaku, maka surat habibuka, maka yang senang adalah kekasihmu yaitu Rasulullah SAW. Karena apa? Dengan dia mohon berdoa supaya jadi orang baik, kan berarti menambah umat Rasulullah SAW yang baik. Artinya apa? Yang senang adalah Rasulullah SAW. Andai kata engkau itu enggak mengijabah doaku ya Rabb, maka yang susah adalah kekasihmu yaitu Rasulullah. Ini kan ratu maksa. Ini doa tapi memaksa. Tapi sudah kadung orang ini intent hubungannya dengan Allah itu rileks, biasa komunikasi dengan Allah, ibadah, kemudian nggak pernah maksiat, itu hubungannya jadi dengan Allah itu enjoy saja, meskipun dengan bahasa yang tadi, karena memang Allah nggak butuh dengan bahasa yang lembut atau nggak terpengaruh dengan bahasa yang kasar. Ini adalah bahasa kita. Jadi dalam bahasa kita ada etikanya di dalam berdoa. Ya sewajarnya lah. Kalau kita sama manusia saja harus ada unggah-ungguhnya. Tentu dengan Allah Subhanahu wa taala pun harus lebih ada etika dan sopan santun. Kemudian di antara adab, etika dan syarat doa itu adalah bersih daripada dosa-dosa. Meskipun Allah itu mau menerima doa siapa saja. Doanya orang perempuan yang hanya kemudian dia itu berlumur dosa, banyak maksiat, hanya dia menolong anjing yang sedang kehausan, ada empati,
ini aja Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk merubah menjadi orang baik. Apalagi kita yang misalnya jauh dari maksiat, jauh dari dosa. Maka ini diantara cepat terkabulnya doa adalah membersihkan hati, membersihkan jiwa dari dosa-dosa. Kemudian etika di dalam berdoa itu diawali dengan hamdalah. Jadi diawali dengan hamdalah. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam kitab Al-Azkar ada beberapa etika di dalam berdoa. Jadi mengawali bil hamdalah dengan alhamdulillah. Makanya kita kan biasanya doa alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Itu pujian-pujian kepada Allah. Kemudian disusul dengan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini pujian kepada Allah, pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mempercepat dari terkabulnya doa-doa kita. Kenapa? Karena hakikat dari doa itu sebetulnya pujian kepada Allah. Jadi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun tanpa kita meminta itu sebetulnya sudah doa sendiri. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya ketika seorang itu membaca Al-Qur'an tanpa berdoa pun sudah diberikan. Artinya apa? Kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita, hajat-hajat kita itu Allah yang Maha tahu. Dengan keinginan kita, dengan wasilah baca Quran langsung diijabah tanpa doa. Artinya tanpa doa yang spesifik. Dengan baca Quran itu kemudian dikabulkan doa. Soalnya apa? Kalau kita kadang kebanyakan doa ini juga riskan. Malah bingung. Oke. Iya, jadi kebanyakan doa ini juga bisa menjadi masalah. Enggak? Iya. Masalah bagi orang yang banyak doa itu kemudian khawatirnya muncul rasa syak, rasa ragu terhadap keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Terhadap ijabah terkabulnya doa. Kemudian apa? Muncul suudzon sama Allah. Lah ini yang kemudian harus dihindari. Jadi kadang-kadang orang ya Allah wis doa bolak-balik rino wengi enggak pernah ditinggal, doa terus-menerus kok rasanya belum terkabul. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini, ada rasa syak, rasa ragu, kemudian setelah rasa syak, rasa ragu, muncul suudzon sama Allah. Kalau sudah muncul suudzon sama Allah, kemudian muncul rasa menafikan tentang sifat kudrah atau mampunya Allah, sifat ilmunya Allah, sifat bisanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bahaya. Makanya para ulama itu untuk menghindari seperti itu, ya doa dengan sewajarnya. Doa dengan ya secukupnya. Bahkan seperti tadi, kita doanya sedikit, yang diperbanyak adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sebab apa? Dengan membaca Al-Quran, hajat kebutuhan kita itu terpenuhi oleh Allah tanpa doa. Karena khawatirnya tadi, doa terus-menerus, kok rasanya belum dikabulkan, yang muncul adanya syak, rasa ragu dari hati kita. Makanya dalam sebuah makalah disampaikan la yusyak
yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqudil mauqud. Janganlah menjadikan seorang itu ragu terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Janjinya Allah itu apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka pasti aku akan mengijabah. Nah, kalau kita berdoa terus-menerus kemudian seolah-olah belum diijabah, itu kan akhirnya muncul rasa ragu. Walaupun pada saat yang diperlukan. Jadi meskipun pada saat yang diperlukan Allah kemudian menjanjikan untuk diijabahnya doa. Karena apa? Keraguan terhadap janji Allah itu akan menjadi sebab hamba menjadi redup imannya tadi. Jadi kemudian rasa, wah saya berdoa pagi, sore, siang, malam, nggak pernah berhenti, kok belum dikabulkan. Ini akhirnya apa? Rasa imannya kemudian menjadi turun. Nah, ini kembali kepada makalah yang pertama dulu. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanir roja inda wujudiz zalal. Kata Imam Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan min alamatil i'timad 'alal amal, ciri orang yang bergantung pada amal. Di antara amal itu ad-doa, doa. Jadi kita sudah gantung ke sama doa, tapi rasanya belum terkabul. Itu namanya i'timad, gantung. Maka ketika orang bergantungnya kepada doanya sendiri, kemudian seolah belum dikabulkan, maka nuqsanur roja akan berkurang pengharapannya, berkurang imannya kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika ditimpa musibah. Ya tadi, ditimpa musibah, apakah doanya itu di-cancel dulu oleh Allah atau dipending dulu oleh Allah, itu kemudian nuqsanur roja, harapannya berkurang. Sebabnya apa? Sebabnya karena kita adalah i'timad alal amal, bergantung kepada amal. Salah satu amalnya adalah doa. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk doa, ya sudah doa saja. Nggak usah mikir nanti Allah mengabulkan cepat atau lambat, nggak usah dipikir. Karena doa ini adalah perintah Allah, ya sudah doa saja. Karena doa ini adalah contoh dari Rasulullah, ya sudah kita doa. Artinya apa? Ikhtiar kita lewat doa sudah. Masalah nanti dikabul atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Makanya di dalam makalah yang ke-6 ini luar biasa. Syekh Athaillah As-Sakandari memberikan satu pelajaran terhadap ibadah doa kita. Beliau mengatakan la yakun ta'akhuru amadil atha. Jadi beliau memberikan satu pemahaman la yakunu ta'akhuru amadil atha, belum terkabulnya atau diundurnya amadil atha, permohonan kita, doa kita, ma'al ilhaj fid doa. Setelah kita berulang kali di dalam doa, setelah kita berulang kali mengaturkan harapan kita, maka beliau mengatakan liya'sika fahuwa dhaminul lakal ijabah. Jangan sampai kemudian doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita sudah menyampaikan dengan tulus, menyampaikan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai menjadikan putus asa terhadap terkabulnya doa kita. Karena apa? Karena kata beliau Al-Imam Athaillah As-Sakandari, sebab boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan pilihan lain terhadap doa kita. Allah bisa menunda doa kita sesuai dengan kebutuhan. Monggo. Monggo. Monggo.
Allah memberikan kebutuhan doa kita. Allah menempatkan doa kita sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kebaikan atau sesuai dengan waktu yang timing yang tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Diatur mriki mohon. Ada perlu. Nggih. Jadi diterima dan diundurnya doa kita itu yang paham, yang tahu persis adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menata hati kita supaya tidak timbul dari tadi, tidak putus asa, kemudian tidak timbul suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh jadi Allah sedang mengundurkan, Allah sedang menentukan waktu yang lain, Allah memberikan doa kita untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk siapa saja yang dekat dengan kita. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sudah memilah-milahkan. Maka dari itu kemudian doa itu menjadi hal yang wajib bagi kita, tetapi keputusan akan doa itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa. Dan doa seperti baginda Rasulullah SAW itu pun seringkali nggak minta untuk dijawab atau dijabah cepat. Bahkan Nabi seringkali itu minta diijabah doanya itu nanti di akhirat. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Nabi pernah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan oleh Allah. Wahai Nabi, silahkan memilih doa dan aku pasti akan kabulkan doa. Maka Nabi SAW itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah agar umatku tidak dihanguskan atau tidak matikan, tidak diwafatkan dalam keadaan kelaparan. Artinya Nabi berdoa supaya umat Islam tidak terkena kelaparan massal. Maka Allah kemudian mengijabah, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa umat Islam atas doa Rasulullah dan ikhtiar kita itu sebetulnya sudah terbebaskan dari bahaya kelaparan. Kemudian Nabi berdoa yang kedua, ya Allah, saya bermohon kepada Engkau dari bahaya-bahaya taun. Dari bahaya taun. Kemudian Allah mengijabah doa Rasulullah SAW. Maka insya Allah kita ini tidak akan terkena bahaya taun yang sampai membinasakan manusia. Seperti kemarin ada virus corona, itu alhamdulillah sebentar bisa cepat reda, tidak sampai kemudian menjadikan manusia semuanya itu kemudian meninggal seperti zaman dulu itu sampai diratakan, dihanguskan manusia semuanya. Seperti zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam itu kan semuanya itu meninggal kecuali yang ikut perahunya Nabiullah Nuh alaihissalam. Jadi ini terbebas. Nah, Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Ini doanya Rasulullah SAW itu minta supaya umatnya Rasulullah SAW itu tidak terkena bencana dikarenakan perselisihan dan pertumpahan darah antar umat Islam. Ini kemudian Allah Subhanahu wa taala itu
belum mengijabah, tetapi Nabi SAW dikasih doa ini untuk menjadi orang yang memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Artinya apa? Bahwasanya doanya Rasulullah SAW ini ditangguhkan untuk diijabah, tapi nanti diijabah di akhirat, yaitu Nabi akan memberikan syafaat kepada umat Islam, memberikan pertolongan kepada umat Rasulullah SAW. Nah, ini diantara Nabi itu kadang-kadang minta doa atau doanya itu minta diundurkan. Jadi tidak lekas untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kemudian para ulama memberikan keterangan bahwasanya kita sebetulnya di dalam berdoa itu ya jangan kemudian minta cepat di dalam ijabahnya doa. Ya sudah disampaikan kepada Allah, terserah Allah mau mengijabah cepat atau lambat, mau sekarang atau nanti di akhirat, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jadi doa itu tetap kita mintakan kepada Allah, karena tadi prinsipnya doa ad-doa mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Yang kedua, doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Maka karena doa itu menjadi inti setiap ibadah kita, maka ya kita kemudian dalam setiap ibadah ada doanya. Tentu doa yang baik itu adalah doa yang maksur dari Rasulullah SAW. Maksur itu artinya yang dicontohkan Nabi, yang pernah disampaikan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti misalnya kalimat-kalimat doa dalam sholat, itu kan semuanya maksur. Jangan kemudian kita dalam sholat itu doanya ngarang sendiri, itu enggak baik. Kecuali kebutuhan kita, misalnya hajat kita, ketika pas sujud kita minta doa kepada Allah dengan kebutuhan kita, ya boleh. Tapi sebetulnya kalau di dalam sholat itu dicukupkan doa-doa yang maksur yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai iftitah itu sudah diajarkan Nabi. Jadi nggak usah ngarang-ngarang bikin doa iftitah lagi. Doa iftitah kan ada beberapa macam yang dicontohkan Nabi. Ada kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, sampai akhir. Ada lagi doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqal saubul abyadu minad danas. Itu diantara doa-doa iftitah. Jangan kemudian kita ngarang sendiri. Nah, ini bisa menjadi enggak utama atau bahkan bisa menjadi rusak. Makanya yang ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang memang sudah tauqifi. Tauqifi itu given, pemberian dari Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi nggak usah dikreasi lagi. Seperti dulu pernah ada orang mengkreasikan sholat dengan bacaan Al-Qur'annya itu diterjemahkan. Pernah dengar ya? Jadi Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Kan jadi kacau. Kelihatannya secara akliyah kita itu baik, karena apa? Mendorong kita mengetahui maknanya. Kelihatannya kan baik. Karena apa? Kita membaca Fatihah kemudian nggak tahu maknanya, itu juga kadang-kadang janggal. Wong dibaca kok nggak tahu. Itu juga sebetulnya janggal. Nah, ini juga membuat kejanggalan yang hampir serupa. Jadi membaca Fatihah tapi Fatihahnya diterjemahkan. Nah, tapi karena ini ibadah itu sifatnya mahdhah,
yang mahdoh itu sifatnya adalah tauqifi, maka hendaknya tidak usah dirubah-rubah. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi ketika salat itu enggak menerjemahkan kepada bahasa-bahasa asing lain. Meskipun para sahabat itu ya ada yang dari Persia, ada yang dari Yaman, ada yang dari macam-macam, yang tentu bahasanya agak sedikit beda. Dan Nabi enggak menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa mereka. Nabi tetap menggunakan dengan bahasa Arab. Artinya apa? Bahwasanya menerjemahkan kalimat-kalimat doa atau bacaan Al-Quran di dalam sholat itu tidak boleh. Bahkan itu bisa menjadikan rusak sholatnya atau menjadi batal sholat. Karena itu sifatnya adalah tauqifi. Itu sudah contohan dari Rasulullah. Itu sudah merupakan given, pemberian. Ya, kita tinggal terima saja. Meskipun kadang-kadang kita baca Fatihah ya ono ngantuk-ngantuk embarang, ono nggak paham embarang. Tapi itulah jadi kewajiban kita. Kewajiban kita harus mengetahui maknanya Fatihah. Maknanya baca doa iftitah. Maknanya doa ruku, maknanya doa sujud, maknanya doa i'tidal, maknanya doa tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, ini harus kita maknai di dalam setiap sholat kita. Karena akan menjadi janggal andai kata atau manakala kita hanya doa tapi maksudnya rabdong, maksudnya enggak paham, itu juga menjadi janggal. Maka sebetulnya mungkin kapan-kapan kalau kita sudah khatam ini, kita mengkaji tafsir dari doa-doa sholat. Itu sebetulnya penting banget, karena itu harian kita. Dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, itu kalau kita maknai dan kalau kita rasakan, renungkan, itu sungguh luar biasa. Para sahabat Nabi SAW itu banyak yang baru takbir aja sudah langsung semaput. Saking apa? Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa. Jadi kita mengucapkan kalimat takbir dengan menggambarkan kekuatan Allah, kekuasaan Allah yang begitu dikdaya, begitu luar biasa, itu ya kita nggak ada apa-apa. Rasanya sudah takut, gelisah, dan nggak bisa berhadapan, berkomunikasi dengan Allah. Jadi kalimat takbir itu menjadi betul-betul takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengecilkan kita. Nah, barokahnya kita nggak tahu, kadang-kadang kita sholat jadi santai. Sholat jadi santai. Itu ya orang nggak tahu itu kadang-kadang ya ada berkahnya juga. Sebab terlalu tahu itu juga bisa menjadikan orang itu nggak sempat untuk menikmati. Ya, berkahnya nggak tahu, jadi sholat itu ya santai saja. Allahu Akbar. Itu berkahnya nggak tahu. Tapi kewajiban kita tetap harus tahu. Dari kalimat satu Allahu Akbar itu kita maknai luar biasa. Belum kemudian bacaan iftitahnya. Kabira walhamdulillah. Jadi berkali-kali ucapan yang diucapkan dalam ibadah itu ya hanya mengagungkan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, sekali-kali kemudian minta sama Allah. Isinya cuma itu. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu kan semuanya pujian. Nah, ini tadi kalau memuji Allah atas segala nikmat, kita bisa menghirup udara dengan tanpa adanya halangan, dengan mudah, dengan gratis, tidak usah bayar. Kita berjalan ke sana kemari nggak ada halangan, kita bisa mendengar, bisa melihat. Ini semuanya itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Keluarnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Keluarnya apa? Kita memuji kepada Allah kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi pujian.
Rukuk juga begitu, sujud juga begitu, tasbih, menyucikan Allah, memuji Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kan pujian-pujian. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu kalimat yang akan kita dapati. Kalimat yang akan kita jadi gondelan kita. Kenapa? Karena kalimat itu faktual. Kalimat itu real. Kalimat itu adalah kalimat yang disifati oleh Rasulullah kalimatum baqiyah, kalimat yang abadi. Artinya abadi itu apa? Ketika kita gendoli, ketika kita mengucapkan, ya kita ikut terhadap kalimat keabadian. Kalimat yang diucapkan adalah kalimat abadi, berarti kita ikut abadi dengan kalimat. Beda dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu kan nggak ada hakikatnya sama sekali. Kalau kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, memang Allah Maha Besar. Memang tidak ada tandingannya. Memang Allah itu maha luar biasa. Itu kan faktual. Dan selamanya, bukan ada masa atau waktunya. Ya selamanya, sejak Allah itu ada dan memang ada terus, sekarang dan yang sampai nanti, Allah ya tetap Allahu Akbar. Jadi tidak ada masanya. Tidak seperti misalnya kita mengatakan Pak Jokowi orang hebat. Itu kan ya benar. Tapi hebatnya itu ada masanya. Ya paling 5 tahun atau nanti bisa 10 tahun. Ya paling itu. Atau ketika masih hidup. Tapi ketika orang itu kemudian sudah meninggal dunia, apakah masih kalimat hebat itu bisa disematkan? Kan tentu tidak akan. Makanya kalimat-kalimat dunia itu disifati di dalam surat Al-Kahfi. Kalau kita membaca surat Al-Kahfi itu ada ayat mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat sungguh sangat jelek sekali. Apa yang jelek? Kalimatan takhruju min afwahihim. Ada kalimat yang adanya kalimat itu disebabkan karena sudah kadung diucapkan. Ya, jadi adanya kalimat karena sudah kadung diucapkan, tapi tidak menunjukkan makna hakikatnya. Jadi misalnya siang ini hujan, kalimatnya ada nggak? Ada karena sudah diucapkan. Tapi hakikatnya benar nggak? Nggak benar, karena ternyata panas. Jadi adanya kalimat itu bukan merujuk kepada hakikat, tapi adanya kalimat itu takhruju min afwahihim, karena sudah kadung diucapkan. Seperti misalnya Isa Tuhan atau Fir'aun dianggap Tuhan. Itu kan nggak ada hakikatnya. Karena hakikatnya Isa itu ya bukan Tuhan, Isa hanya Nabi dan Rasul. Hakikatnya Fir'aun itu juga bukan Tuhan. Tapi karena sudah kadung pernah diucapkan, ya adanya itu karena adanya sudah diucapkan. Nah kalimat yang setiap hari kita ucapkan itu sebetulnya itu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang setiap hari kita ucapkan dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan tidur ketika lindur pun kalimatnya kalimat yang nggak ada substansinya, nggak bisa digondeli kalimat harian kita. Yang bisa digondeli kalimat harian kita itu adalah kalimatum baqiyah, yang itu kemudian formalkan di dalam ibadah sholat kita. Makanya ibadah sholat kita itu kita sebetulnya lagi bergantung kepada kalimatum baqiyah, kalimat yang abadi. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kita gondel dengan kalimat tadi, mudah-mudahan kita itu kemudian ikut dan bernaung di dalam keabadiannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Akbar.
Ini menjadi kalimat-kalimat yang menjadi pegangan kita. Tapi kalau kita itu kemudian pegangannya kalimat-kalimat yang tiap hari kita ucapkan, itu bisa tertipu. Tertipunya apa? Kita kadang-kadang memuji orang atau kita dipuji orang. Itu kan tertipu, seolah-olah dipuji padahal sebetulnya nggak layak untuk dipuji. Kita muji orang itu kan karena nggak tahu kekurangan orang. Coba kalau kita tahu persis, ogah banget kita muji. Sama orang pun muji kita karena nggak tahu kekurangan kita. Andai kata kemudian dibukakan aib kita, kekurangan kita, orang lain pun nggak akan ada yang mau memuji kita. Artinya apa? Bahwa betul kalimat-kalimat yang kita ucapkan tiap hari itu tidak bisa untuk dijadikan sebagai pegangan kita. Pegangan kita itu ya kalimatun baqiyah yang kemudian Allah berikan hadiah, yaitu ibadah mahdhah, salat, supaya kita punya pegangan terhadap kalimat-kalimat yang mempunyai sifat keabadian. Makanya salat itu ya harus betul-betul dimaknai, betul-betul direnungkan supaya kita merasa nikmat dalam keabadian doa-doa, dalam keabadian abadinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi merasa nyaman, merasa enjoy, merasa nikmat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum dilanjut mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan sambil kita diskusi, dialog mengenai tema ini atau tema-tema yang lain, monggo bisa. Nggih.